tetap membuat pilihan yang benar di tengah situasi sulit. Setiap orang memiliki pilihan, dan pilihan yang dibuat seseorang akan menentukan masa depannya. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Ia memberikan kepada kita kehendak bebas. Itu sebabnya Tuhan tidak akan memaksa kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Ia tidak mau kita seperti boneka yang mengikuti kehendak-Nya dengan terpaksa. Manusia lain maupun setan juga tidak dapat memaksa kita. Semua merupakan pilihan kita sendiri. Sayangnya, kerap kali kita sebagai manusia cenderung membuat pilihan yang salah, lalu kemudian membuat alasan bahwa kita terpaksa melakukan hal tersebut. Seakan-akan kita berkata bahwa sebenarnya tak ada pilihan lain. Oleh karena memang demikianlah situasinya, jadi saya pun terpaksa melakukannya. Tetapi sebenarnya itu adalah pilihan kita sendiri. Marilah mulai hari ini kita mau untuk membuat pilihan yang benar di tengah situasi yang sulit sekalipun. Sebagai anak Tuhan, Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita masing-masing. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dapat membuat pilihan yang benar, walau di tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Kalau kita melihat hidup Yusuf, ketika ia digoda oleh istri Potifar, Yusuf dapat memilih untuk jatuh dalam dosa perzinahan dan berkata ia terpaksa melakukannya. Karena bila tidak, masa depannya akan terancam. Sebab itu berarti ia melawan perintah atasannya sendiri. Atau ketika Daniel diperintahkan untuk jangan berdoa lagi kepada Tuhan, ia dapat saja menuruti perintah itu dan berkata ia terpaksa, sebab bila tidak nyawanya akan terancam. Atau Sadrah, Mesah, Abednego berkata mereka terpaksa menyembah patung emas, sebab bila tidak mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Atau Yosua dan Kaleb bisa saja memilih untuk menyerah dan bersetuju dengan 10 pengintai lainnya yang mengatakan tidak mungkin memasuki tanah Kanaan, dan berkata mereka terpaksa setuju sebab itu adalah suara mayoritas. Tetapi baik Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Yosua dan Kaleb tidak mau membuat pilihan yang salah. Walau mereka dalam situasi yang sangat sulit, yang dapat berarti mereka akan kehilangan kedudukan mereka dan masa depan mereka, bahkan kehilangan nyawa mereka. Namun mereka tahu bahwa mereka tetap mempunyai pilihan. Mereka tidak perlu memilih melanggar firman. Mereka tidak perlu menyerah kepada masalah. Mereka tidak harus mengikuti kehendak orang banyak. Mereka dapat tetap memilih yang benar, yakni yang sesuai dengan apa kata Tuhan, atau yang seturut dengan firman Tuhan. Itu semua mereka perbuat karena mereka melakukan tindakan iman. Mereka percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka yakin bahwa firman Tuhan ada di atas segalanya. Itu sebabnya mereka tetap memilih yang benar. Semua itu disebabkan karena mereka tetap memegang iman percaya mereka kepada Tuhan dan kepada jalannya. Inilah contoh orang-orang yang tidak melepaskan iman mereka kepada Tuhan, walau situasi mereka sangat buruk. Mungkin saat ini banyak di antara kita juga mengalami situasi yang sulit atau situasi yang buruk yang selama ini tidak pernah terpikirkan akan terjadi kepada kita. Namun kuatkan
dan teguhkan hati kita. Kita selalu punya pilihan. Kita tidak perlu memilih jalan pintas yang melanggar firman Tuhan. Kita tidak perlu memilih jalan kompromi dengan dosa. Kita tidak perlu memilih ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak perlu memilih keserakahan. Kita tidak perlu memilih jalan keputusasaan. Mari kembali kepada jalan firman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan itu lebih dari cukup. Mari kita tetap memilih jalan Tuhan, tetap memilih untuk beriman, tetap memilih jalan kasih, tetap memilih kesetiaan, tetap memilih kebenaran firman Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menjamin bila Yusuf berbuat benar, maka ia akan mendapat balasan yang baik. Atau bila Daniel tetap berdoa, maka ia akan mendapat penghargaan. Atau bila Sadrah, Mesah, Abednego tetap tidak mau menyembah patung emas, maka mereka akan hidup. Justru kelihatannya sesudah mereka membuat pilihan yang benar, mereka jatuh ke dalam kesulitan yang lebih besar. Seperti Yusuf ternyata dimasukkan ke dalam penjara. Daniel dimasukkan ke gua singa. Sadrah, Mesah, dan Abednego benar-benar dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tetap memilih untuk tidak melepaskan iman percaya mereka. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap orang yang percaya padanya. Pada waktunya Tuhan, baik Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, semua mereka mendapatkan balasan yang baik, bahkan berlipat kali ganda karena pilihan yang mereka buat. Iman mereka tidak sia-sia. Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Daniel diselamatkan dari mulut singa dengan ajaib. Sadrah, Mesah, Abednego mendapat kedudukan tinggi di Babel. Namun terlebih lagi Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Luar biasa Tuhan bekerja bila kita mau memilih bersetuju dengan jalannya, dengan firman-Nya. Dalam situasi sulit, sangat mudah bagi seseorang untuk menyerah kepada keadaan daripada tetap memilih untuk berdiri dalam kebenaran. Karena dari segi manapun kelihatannya tak akan ada jalan keluar. Itu sebabnya kita perlu selalu hidup dengan iman dan bukan hidup dengan sekedar penglihatan dan perhitungan manusiawi kita saja. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Marilah kita belajar untuk menyimpan selalu firman Tuhan dalam hati kita, sehingga kita dapat tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Maka dalam situasi sulit sekalipun, kita tetap memilih yang benar, yakni memilih untuk tetap memegang iman percaya kita pada janji Tuhan. Karena sesungguhnya untuk semua keadaan selalu ada jawaban dalam firman Tuhan. Bahagian kita adalah untuk memilih tetap berbuat yang benar dan jangan melepaskan iman kita. Misalnya ketika ada penyakit menyerang dan vonis dokter menyatakan tidak ada lagi yang dapat diperbuat untuk menyembuhkan kita, kita harus berani memilih untuk tetap bersuka cita dan bersemangat, karena kita beriman bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Ingatlah bahwa kita selalu mempunyai pilihan. Kita dapat menyerah atau kita memilih untuk tetap percaya. Kita dapat berkompromi dengan dosa atau kita berdiri teguh walau kita sendirian dan dianiaya. Kita dapat mundur atau tetap setia. Itu semua pilihan kita. Marilah tetap memilih yang benar di tengah situasi yang sulit sekalipun. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita membuat pilihan untuk terus berbuat kebenaran dan terus menguduskan diri kita, khususnya di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Marilah kita terus memberitakan firman Tuhan, yakni kabar baik yang membawa keselamatan bagi sebanyak mungkin jiwa. Marilah kita tidak pernah menyerah, melainkan kita tetap memilih yang benar, seberapa sulit pun situasi yang kita hadapi. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu